kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Adapun pernyataan Retno ini dilontarkan sekaligus secara tidak langsung membantah pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang disampaikan dalam debat ketiga Pilpres 2024. Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam konstelasi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membicarakan debat tempo hari, debat ketiga calon Presiden Republik Indonesia, yang mana kita akan mereaksi sebuah pernyataan dari Anies Rashid Baswedan ya, berkaitan dengan peran Indonesia yang selama ini Indonesia jangan jadi penonton saja. Di antara visi dan misinya itu bahwa Indonesia menjadi dalam forum-forum internasional, janganlah kita menjadi penonton. Kita harus seperti dahulu zaman Bung Karno. Nah, kita ikuti apa betul dalam kurun waktu 10 tahun ini Indonesia jadi penonton. Coba kita dengarkan pidato Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di tingkat kawasan dan global. Hal itu dilontarkan dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri di Bandung pada Senin 8 Januari 2024. Menurut Retno, selama hampir 10 tahun, rekam jejak diplomasi Indonesia dirasakan di kawasan dan dunia. Ia lantas menyampaikan beberapa pandangan dunia terhadap Indonesia. Selain itu, kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi negara di kawasan ASEAN selama keketuaan Indonesia. Retno bilang, pandangan serupa bahkan dinyatakan oleh penulis di The Straits Times. Oleh karena itu, Retno menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara penonton, melainkan pemain utama kawasan dan global. Salah satu penulis di Straits Times tanggal 1 Januari lalu menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati landscape geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Adapun pernyataan Retno ini dilontarkan sekaligus secara tidak langsung membantah pengaruh besar di dunia internasional. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan itu sebuah framing aja ya, bagi orang tidak paham bahwa Indonesia dianggap jadi penonton. Ternyata tidak. Ternyata Indonesia menjadi peran utama di kawasan Asia Tenggara maupun juga di internasional. Coba kita ikuti sedikit pidato Anies Baswedan yang tempo hari disampaikan ketika di acara debat. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Kita sudah mendengarkan pidato dari Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri kita atas bantahan Saudara Anies Baswedan ya. Nah, mari kita reaksi bersama-sama. Kenapa sedemikian rupa
Anies Baswedan menyatakan bahwa Indonesia selama ini hanya jadi penonton, tidak seperti dulu zaman Bung Karno di selatan-selatan ya. Ini hanya sebuah framing aja, yang mana mereka sebenarnya tahu ya, Anies Baswedan jelas tahu bahwa Indonesia punya peran di dunia internasional. Tapi bagaimana kita framing untuk menyampaikan kepada masyarakat yang dianggapnya tidak paham bahwa Indonesia hanya jadi penonton. Itu tidak benar sekali ya, tidak benar sekali. Jadi kalau kita melihat bagaimana ketika di Bali ya, ketemu G8, di mana Pak Jokowi menerima tamu dari beberapa negara yang datang di Pulau Bali, begitu luar biasa, begitu punya peran di dunia internasional. Kemudian ketika perundingan masalah Israel dan Gaza, di mana Pak Jokowi datang ke Gedung Putih dan disampaikan saksinya oleh Zulkifli Hasan bahwa Pak Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden. Apa yang Indonesia minta agar Indonesia merasa senang? Permintaannya Pak Jokowi adalah minta tolong hentikan gencatan atau hentikan perang Hamas dan Israel. Segera proses gencatan senjata agar tidak ada korban jiwa yang lebih banyak. Kemudian Joe Biden menyanggupi itu. Kemudian yang kedua, apalagi yang diminta oleh Indonesia? Kemudian yang kedua, Pak Jokowi minta dibantu dengan masalah teknologi mobil listrik. Ini kan peran luar biasa. Tidak mungkin kalau Indonesia tidak punya peran di dunia internasional, kemudian negara Amerika memberikan respons seperti itu, termasuk di negara Cina, Presiden Cina. Indonesia juga diminta dikasih apa permintaannya terhadap Cina. Nah, ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh memungkiri prestasi Indonesia ya di dalam dunia internasional. Bagaimana ketika kunjungan-kunjungan ke negara atau rapat-rapat internasional yang mana Pak Jokowi selalu ada di depan, bukan jadi penonton. Inilah sangat kejam sekali ini ya, Anies Baswedan ya. Jadi sebagai kepala negara kita harus objektif, jangan subjektif. Anies Baswedan ini memang pinter ngomong ya, pinter bicara, pinter retorika. Ingat ya, biasanya kalau orang itu berbicaranya pintar, retorikanya pintar, dia di lapangan tidak bisa bekerja. Memang bukan orang lapangan. Itu hanya teoritis akademisi ya. Tetapi kalau di lapangan beda lagi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi hal-hal seperti ini kan menyesatkan kepada masyarakat bahwa kita tidak menghargai bangsa kita sendiri, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sudah yang sangat punya peran di dunia internasional dan semua mengakui ya. Sekarang coba lihat di tenaga kerja di Malaysia sekarang sudah mulai jauh berkurang ya. Sudah banyak tenaga kerja di luar negeri sudah pulang ke Indonesia, sudah tidak kembali lagi. Karena apa? Karena ekonomi kita sudah lebih baik gitu. Sudah beda dengan dulu. Ini kita harus acungi jempol. Saya ini hidup di masyarakat ya, paling rumput paling bawah. Saya mengerti paham orang di bawah ini ya. Selama ini memang kita pekerjaan itu ya tidak sulit disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Ya namanya bekerja, kalau dia mau bekerja, mau kerja keras apapun, pekerjaan masih banyak kalau mau. Apalagi sektor pertanian ya, banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita dikira mencari pekerjaan sulit ya nggak benar juga ya. Kalau mau bekerja keras, apapun pekerjaan mau, pasti ada. Ya, itu yang orang yang nggak mau bekerja dan nggak mau kerja keras, tapi ingin duduk di tempat yang bagus, tapi nggak terlalu pintar, itu loh.
Nah ini di framing ya, jadi kita harus objektif di lapangan bahwa Indonesia ini sekarang jauh berbeda, dan kita tidak ada yang sekarang jalan itu becek itu tidak ada di tempat-tempat saya ini ya. Sudah semua jalan di sawah-sawah itu cuma sudah di aspal itu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.